Ya, selamat pagi untuk seluruh mahasiswa kelas 2B. Eh, Berikut ini adalah materi untuk teori instrumentasi ya. Hari ini yang kebetulan hari ini kita tidak melakukan via daring Google Meet, namun Ibu akan nge-share materi teori instrumentasi dan pengukuran melalui video dalam bentuk MP4 dan nanti akan Ibu upload di psikologi, begitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satuan pengukuran. Jadi kemarin kalau nggak salah kita sudah mengetahui dasar-dasar tentang instrumen, kemudian pengukuran gitu ya. Hal-hal apa saja yang harus kita ketahui. Nah, untuk yang bab satuan pengukuran ini lebih mengetahui dalam suatu instrumen itu nanti hasil yang diketahui itu kan pasti akan ada satuannya. Nah, itu kurang lebih di dalam satuan tersebut ada besaran fisik gitu ya. Nah, untuk menentukan besaran fisik dalam jenis dan besarnya, itu yang pertama dalam pengukuran, gitu ya. Jadi setelah kita sudah tahu instrumen yang akan digunakan, kemudian kita sudah mendapat hasil dari instrumen. Nah, di situ kita akan melakukan pengukuran. Nah, yang pertama adalah kita menentukan besaran fisik dalam jenis dan besarnya. Kemudian yang kedua, satuan pengukuran itu adalah standar pengukuran untuk setiap jenis besaran fisiknya tadi. Jadi setelah sudah ditentukan besaran fisiknya, kita harus menentukan atau mengetahui paling enggak standar pengukurannya itu yang bagaimana. Misalnya kita mau melakukan pengukuran tentang massa gitu ya. Massa kan macam-macam, ada massa jenis, massa gas di dalam suatu alat instrumen GC gitu dan sebagainya. Nah, dari situ kita harus tahu dulu standar dasar dalam nanti pengambilan pengukuran untuk massa itu di instrumentasi itu seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, ini biasanya ada beberapa instrumentasi yang memang saat nanti hasil angka atau bentuk pengukurannya di display instrumen itu terlihat, itu nanti kita akan butuh beberapa orang yang ahli dalam bidang instrumentasi tersebut gitu. Karena untuk menerjemahkan angka di display instrumen itu terkadang ada yang memang membutuhkan skill tertentu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Nah, kemudian ini kita harus mengetahui satuan dasar dan satuan turunan ya. Jadi yang satuan dasar itu paling kalian sudah mendapatkan di fisika lingkungan lah ya, Ibu lah yakin sudah paham gitu. Satuan dasar itu misalnya kalau untuk panjang itu standarnya kan meter. Kalau massa itu standarnya kilogram. Kalau waktu mungkin ada yang detik atau second ya. Kemudian yang kedua satuan turunan. Nah, ini adalah semua satuan yang dapat dinyatakan dalam satuan dasar. Nah, jadi satuan turunan itu cakupan dari satuan dasar. Nah, misalnya contohnya volume. Volume dari suatu zat adalah proporsional terhadap panjang, lebar, dan tinggi. Jadi dia bisa dikatakan volume sama dengan P kali L kali T. Nah, ini satuan turunan. Ya, jadi satuan turunan dari volume adalah meter kubik gitu. Nah, ini dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu didapat satuan turunan volume yaitu meter kubik seperti itu. Kemudian di sini ada satuan SI atau satuan internasional. Nah, ini di fisika juga mungkin sudah dibahas ya. Jadi di sini yang dasar ya, satuan-satuan paling dasar yang sering kita jumpai
ada panjang, masa, waktu gitu ya. Kemudian listrik, daya gitu ya. Kemudian listrik, kemudian ada suhu khusus untuk suhu absolut gitu ya, suhu standar. Kemudian ada intensitas cahaya gitu ya. Kemudian ada beberapa konsentrasi suatu zat gitu ya, konsentrasi suatu zat. Nah, ini adalah satuannya. Untuk panjang meter, untuk berat untuk massa kilogram, untuk waktu adalah detik, kemudian untuk kuat arus adalah ampere, kemudian untuk suhu standar tadi Kelvin, kemudian intensitas cahaya kandela, kemudian untuk konsentrasi suatu zat itu mol gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini simbolnya. Kemudian nah, ini ada beberapa satuan Inggris ya. Kalau tadi kan SI gitu ya. Nah, ini adalah satuan British. Itu ada feet atau foot, pound, kemudian ada mil, yard gitu ya. Ini banyak macamnya, bisa didapat kalian di Google gitu ya untuk konversi satuan dalam bentuk British maupun SI. Kemudian selanjutnya adalah standar pengukuran. Nah, tadi standar pengukuran artinya adalah sebagai representasi fisik dari satuan pengukuran. Nah, ini biasanya digunakan untuk memperoleh nilai dari sifat-sifat fisik dengan metode perbandingan. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh lembaga yang menstandarisasikan suatu satuan di suatu fundamental basic ya gitu. Jadi ada Badan Standar Nasional, kemudian ada ISO, kemudian ada IEC, kemudian ada ANSI, kemudian ada SSC, kemudian ada British gitu ya. Mungkin ada yang lain juga sesuai perkembangan zaman gitu ya. Sekarang kan instrumentasi juga semakin berkembang sehingga Ibu rasa juga standar untuk satuannya juga semakin berkembang gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kalibrasi. Nah, kemarin Ibu sudah sampaikan kalibrasi ini adalah salah satu elemen penting di dalam instrumentasi ya. Kenapa? Karena kalibrasi ini banyak instrumentasi yang merupakan suatu bagian dalam maintenance di suatu instrumentasi itu agar dia bisa kembali normal untuk melakukan pengukuran secara valid, akurat gitu ya. Nah, kalibrasi ini terdiri atas membandingkan output dari instrumen atau sensor yang diuji terhadap output dari instrumen yang diketahui ketepatannya gitu ya, atau ketepatannya lebih tinggi ketika diberikan input yang sama gitu. Nah, prosedurnya ini dilakukan untuk rentang ukur input yang mencakup seluruh rentang ukur instrumen atau sensor sehingga menjamin bahwa ketepatan ukur dari semua instrumen yang digunakan dalam sistem pengukuran dapat diketahui pada keseluruhan rentang ukur, di mana instrumen atau sensor yang dikalibrasi digunakan pada kondisi lingkungan yang sama, gitu ya. Jadi usahakan kalibrasi yang dilakukan pada instrumen itu dalam kondisi lingkungan, seperti itu. Kemudian kalibrasi itu perbandingan antara instrumen dengan yang pertama, standar primer, kemudian standar sekunder, kemudian input yang diketahui ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi misalnya kita mau mengkalibrasi di dalam suatu instrumentasi timbang gitu ya, timbangan mungkin. Di situ akan ada standar primer, sekunder, dan input yang akan diketahui. Nah, yang pertama primernya adalah fasilitas pengukuran yang memiliki standar berat. Nah, ini termasuk jadi standar baku benar-benar baku dari seluruhnya itu kita harus tahu gitu. Kemudian kedua standar sekunder. Nah, instrumen pada timbangan itu kan yang ketepatannya akan lebih tinggi. Jadi kalau standar sekunder itu misalnya kita mau pakai instrumen timbang gitu. Nah, kita menggunakan standar sekundernya bisa menggunakan instrumen timbang jenis lain, namun yang ketepatannya lebih tinggi dari instrumen yang
akan kita gunakan sebelumnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah input yang diketahui. Nah, ini kita harus tahu benar. Nah, kita harus tahu benar input yang akan kita masukkan ke suatu instrumen gitu ya. Nah, yang mungkin kalau instrumen timbangan kan mesti input yang pertama ya tentang data pendahuluan atau data kontrol mengenai massa gitu kan. Nah, kemudian kalibrasi itu juga ada yang menyampaikan bahwa aturan yang harus diikuti dalam menstandarisasi kalibrasi itu paling sedikit minimal ketepatannya 10 kali dari instrumen yang dikalibrasi gitu ya. Kemudian dengan membuat beberapa input konstan lalu memvariasikan input yang lain serta merekam output yang dihasilkan untuk memperoleh hubungan statik input-output yang diinginkan gitu. Kemudian, nah ini adalah beberapa aplikasi instrumen yang digunakan di kehidupan sehari-hari kita ya yang membutuhkan kecenderungan untuk dilakukan kalibrasi gitu.